Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Ya, teman-teman semua, tema dalam kesempatan kali ini adalah tema yang kontroversial. Saya hanya beri judul sebuah bahasan yang terlarang. Sebuah bahasan yang terlarang. Ya, saya jadikan judul supaya orang mau nonton. Kenapa kok ini bahasan terlarang? Karena kita akan membahas sedikit tentang ketuhanan. Dan kenapa sebenarnya ini terlarang? Karena tidak semua orang sanggup. Makanya saya tidak membawanya terlalu dalam. Dulu saya pernah membuka kelas ketuhanan, hanya 4 angkatan saya tutup ya, karena banyak yang ngeheng gitu loh. Banyak yang ngeheng bukan berarti pesertanya nggak mampu, pesertanya sudah diseleksi, ya. Tetapi ketika saya melakukan seleksi, apakah orang itu berhak ikut kelas atau tidak, itu ternyata banyak yang ngeheng. Akhirnya saya simpulkan bahwa yang bisa nyampe pada pembahasan tentang Tuhan itu memang sedikit. Jadi secara umum memang jangan, belum waktunya. Saya mau menunjukkan kepada Anda ketika kita membahas hal-hal yang terkait ketuhanan, kenapa terlarang itu seperti apa. Iya, perhatikan ini. Saya mau ngajak Anda untuk merenung dalam, sangat dalamnya. Contoh paling sederhana adalah sebenarnya Tuhan itu maha tahu atau tidak. Ketika kita bicara tahu dengan maha tahu itu beda. Kalau tahu itu mungkin sebatas hanya segini, lingkup ini, ruang waktu ini, sekarang ini, sampai besok beberapa hari ke depan. Tapi maha tahu itu tahu dari awal sampai akhir, itu maha tahu. Ngerti ya? Nah, doktrinnya bahwa Tuhan itu maha tahu. Artinya, ya tahu semuanya. Bahkan, sekarang contohnya gini deh. Ini saya mau jatuhkan spidol ini atau tidak? Tuhan tahu nggak? Kalau yang jelas kan Anda tidak tahu. Karena, ya ini keputusan saya kan. Ini mau saya lepaskan atau tidak spidolnya? Nah, pertanyaan saya adalah, Tuhan tahu nggak? Nah, kalau dengan doktrin maha tahu, ya Tuhan bahkan tahu apa yang saya akan pilih, bahkan sebelum saya memutuskan memilih. Dan bukan hanya itu, nanti ending hidup saya seperti apa, Tuhan sudah tahu. Nah, sekarang ada satu paradoks yang akhirnya nanti akan berbenturan dengan doktrin yang lain. Makanya kalau kita bahas ketuhanan itu tidak sesimpel itu. Misalkan ada sebuah doktrin bahwa Tuhan maha tahu. Nah, Tuhan maha tahu berarti kan dari dari awal sampai dengan akhir Tuhan udah tahu semuanya. Cerita hidup seseorang, dunia ini, semesta ini akan bagaimana, itu udah tahu. Nah, di sini terjadi paradoksnya adalah begini. Ini manusia ya, ini manusia. Nah, jika kita bersandar bahwa Tuhan maha tahu, ya, maka kita harus mau menerima bahwa manusia tidak punya kehendak bebas. Tidak punya kehendak bebas tuh gimana? Ya berarti manusia hanya menjalani skenario yang sudah ditulis Tuhan. Kita akan bagaimana itu sudah ditentukan. Bahkan saya tadi mau menjatuhkan spidol atau tidak, keputusannya itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Sehingga saya itu ngikutin itu. Makanya ketika misalnya orang mengatakan manusia punya kehendak bebas misalnya gitu. Ya, manusia bebas memilih mau berbuat dosa atau tidak misalnya. Nah, kalau misalkan manusia bebas memilih, berarti kan Tuhan tidak tahu.
Ingat nih ya, supaya Anda paham ya. Kenapa sutradara tahu bahwa seorang pemain sinetron misalnya akan melakukan ABC dari awal sampai akhir? Karena dia yang menulis skenarionya. Alias, pemain sinetron itu tidak punya kebebasan memilih. Dia harus mengikuti. Nah, kalau misalnya pemain sinetron itu punya kehendak bebas, sutradara berarti kan tidak tahu nanti endingnya bagaimana. Makanya saya bilang, ketika Anda meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu, itu akan berbenturan keras dengan doktrin bahwa manusia pun punya pilihan. Karena sepaket kalau misalkan Tuhan Maha Tahu, berarti manusia tidak bisa memilih aslinya. Hanya dia merasa seolah-olah bisa memilih, padahal tidak. Alias, kebebasan yang kita anggap kita tuh punya kehendak bebas tuh jadinya semu. Nah ini kan bingung tuh. Jadi manusia itu punya kehendak bebas atau tidak? Contoh. Tapi kalau misalkan kita mengakui punya kehendak bebas, berarti Tuhan tidak Maha Tahu. Karena kita betul-betul mau... Nih, saya berarti kalau bebas nih Tuhan tidak tahu nih bahwa saya ini mau menjatuhkan ini atau tidak. Tapi kalau Tuhan Maha Tahu, ya berarti kan Tuhan sudah menulis, sudah tahu endingnya. Artinya tulisan itu sudah ada. Tulisan cerita kehidupan saya, keputusan saya, semua sudah ada. Dan implikasi dari misalnya Anda meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu, berarti, implikasi dari Anda meyakini Tuhan Maha Tahu itu berbeda dengan meyakini bahwa manusia punya kehendak bebas. Kalau Anda meyakini kita punya pilihan, tanpa sadar Anda tidak meyakini bahwa Tuhan Maha Tahu. Artinya bagi Anda Tuhan tidak Maha Tahu. Kalau Anda meyakini kita punya pilihan loh. Ini Anda udah merenung sampai sini belum? Tapi kalau Anda meyakini Tuhan Maha Tahu, Anda sebetulnya tidak menyadari bahwa Anda meyakini bahwa kita nggak punya pilihan. Coba direnungkan dalam-dalam sebelum Anda nanti berkomentar. Nah, ketika misalkan doktrin ini yang paling kuat Anda pegang, ya Tuhan Maha Tahu, Pak. Implikasinya panjang ini. Implikasinya panjang. Berarti orang akan masuk surga atau neraka nih. Sudah ditulis. Orang berbuat dosa, kita hanya menjalankan skenario. Artinya orang misalkan dia melakukan korupsi, memperkosa, ya, dan sebagainya, tindakan-tindakan yang tidak baik. Karena udah dituliskan ya semuanya dia hanya mengikuti gitu loh. Jadi akhirnya terus kita tuh ngapain di sini, hanya bersandiwara aja kan? Itu orang-orang yang nanti masuk neraka tuh datanya udah ada. Makanya perbuatan-perbuatan itu kita hanya ngikutin aja. Anda udah paham belum sampai sini? Ya enggak, Pak, kita punya kebebasan memilih, Pak. Enggak begitu. Berarti Tuhan kan tidak tahu nanti siapa yang akan masuk surga neraka kalau kita bebas memilih. Karena apa? Tuhan menunggu apa yang kita perbuat apa. Seperti kita mau memutuskan nih dia bakal lulus atau tidak. Si guru kan tidak tahu sampai bagaimana keputusan hasil akhir dari orang ini. Nah, kita kan belum final sampai akhir hayat. Berarti Tuhan sekarang belum tahu dong. Taunya nanti kalau saya mau meninggal. Artinya kalau begitu Tuhan tidak Maha Tahu. Udah paham belum? Terus akhirnya nih kalau misalkan ditabrakan ke doktrin yang lain. Misalnya nih kalau di agama ada orang yang meyakini agama Islam adalah satu-satunya agama yang benar. Nah, kalau misalkan Tuhan Maha Tahu, berarti kan Tuhan sudah tahu bahkan sebelum bayi lahir, nanti dia tuh nanti akan beragama apa. Dan kalau misalkan yang masuk surga neraka hanya dari satu agama saja. Lah kan semua orang hanya menjalani skenario. Aku jadi misalkan jadi agama ini, agama ini, agama ini. Misalkan dalam keyakinan agama Islam nih, misalkan yang masuk surga hanya yang Islam, yang selain Islam itu masuk neraka. Loh, salahnya mereka apa? Oh, mereka hanya menjalankan skenario kok. Tetapi kalau misalkan manusia bebas memilih agama Pak, beriman atau tidak, misalnya begitu ya. Berarti Tuhan tidak tahu dong siapa yang akan beragama apa. Nah, ini loh yang saya bilang, keyakinan bahwa kita punya pilihan dengan Tuhan Maha Tahu itu berbenturan sangat keras. Jadi ini yang saya bilang, pembahasan tentang ketuhanan itu tidak sesimpel itu. Makanya saya milih-milih orang dan saya tidak akan membuka jawabannya kepada publik. Terus jawabannya yang benar gimana, Pak? Jawabannya adalah bahwa saya tidak akan buka di sini karena saya milih-milih orang. Makanya saya bukan pelit ya, tetapi
orang yang belum nyandak dikasih tahu jawabannya bisa jadi malah salah. Ya. Saya hanya memancing Anda untuk berpikir dan menyadari bahwa berpikir tentang ketuhanan, dimensi ketuhanan itu betul-betul jelimet. Dan bahkan Anda yang sudahlah, nggak usah berpikir-pikir tentang Tuhan, berpikirnya hanya ciptaannya saja. Tapi Anda memiliki doktrin-doktrin tadi. Anda yakin bahwa kita punya pilihan, Anda yakin bahwa Tuhan Maha Tahu. Sehingga ketika Anda jarang merenung sangat dalam, bahkan Anda tidak mengerti bahwa doktrin-doktrin itu saling bertuburkan satu sama lain. Ini yang saya sebut paradoks. Dan hanya orang yang sudah waktunya yang akan memahami pemahaman sampai level paradoks. Selamat merenung, sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.